Alkisah, ada seekor netizen yang gue kagak kenal, tapi sering nyindir-nyindir gue sambil terkikik-kikik gitu ngomong cair gitu. Man, I don't know who the fuck you are. Prove it. Prove it to me your baseless allegation. Nothing. Lalu dia hanya kabur, gembok akun untuk beberapa hari. Mungkin kalau dia say sorry, okay, case closed. Dia ini malah ngelunjak tagging gerombolan dia buat ngebully dan harass gue. Dan ini udah berjalan hampir 3 minggu. Apa namanya kalau bukan scumbag? Kemudian dia ngefitnah gue. Begini fitnahannya. Account, oke. Ini lucu banget sih. Dia tuh yang maksa banget nulis Inggris, tapi susunan kayak dari Google Translator gitu. Susunan kalimatnya itu dari grammar Indonesia ke Inggris. Jadi account The Great Muslim. Kayak gini, akun yang merendahkan wanita muslim hanya karena mereka wanita muslim itu nggak mau nunjukin wajah asli foto mereka di sosial media, dan merendahkan wanita muslim yang memakai burka, nikah, veil, dan hijab. Dia bilang gue itu gue wanita apa nih? Oke. Dia menuduh gue mengatakan wanita yang memakai hijab, burka, nikah, dan cadar adalah orang-orang yang merusak agama. Astagfirullah. Neng, lo tuh gak malu sama hijab lo? Lo tuh muslimah, tapi menfitnah sesama muslim. Tobat deh, taubah. You know right, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Oke, sekarang mari kita buktikan apakah benar gue berkata demikian. Ini masuk kita ke monolog. Ya, kita tarik mundur ke tanggal 2 Juli. Ketika ada salah satu temen dia yang nyerang gue juga gak kenal siapa makhluk ini, tapi orang-orang manggil dia Madam. Si Madam ini yang sebelumnya sering banget menyerang gue, tweet gue, bahkan dia tuh manggil gue betina. Parah gak? Padahal gue gak pernah Noel si Madam ini duluan, selalu dia yang memulai. Jadi karena dia ini sangat radikal, gue tag otoritas Saudi dengan melampirkan tweet-tweet dia yang mendukung terorisme, juga memfitnah Saudi Arabia. Nih, gue lampirkan. Dan lucunya ya, dia tuh malah ngadu ke Pak Prabowo dengan kehaluannya. Canggih banget loh tuduhannya ke gue nih, gue aja. To create pro-foreign nation agenda propaganda. Waduh, bahasanya keren loh. CIA Mossad teknik. Gila deh, lu tuh skizo deh. Gue bahas kayak gini. Panik ya Nek, harusnya gue tag Saudi Embassy di Indonesia. Gue dan Gerindra malah saling follow. Ya iyalah, Gerindra ketua umumnya Pak Prabowo, dia so-soan ngadu-ngadu gue. Habis itu ya, mungkin ya nih, karena ego dia tuh merasa tersentil, tiba-tiba tuh dia nyombong, tepok dada gitu. Dia bilang kayak gini nih, Netanyahu aja ngeblok gue. Oh my god, kocak gak sih? Gak nyambung. Kok dari Indonesia larinya malah ke Netanyahu? Apa hubungannya? Lo tuh kayak orang haus validasi deh. Tapi gue ladenin dia dengan cara yang sama. Ini lihat dia lucu deh. Balik ke sini, Netanyahu block me, your terror. Ya Allah, kapan gue neror dia? Bukannya kebalikannya, sebaliknya dia tuh malah dia yang menyerang gue terus. Gue gak pernah Noel dia, selalu dia duluan nih. Aneh deh lu, bejat. Ini nih ya, ini gue balas dengan permainan dia. Kita saling adu. Kena blok. Nih, gue baca ya. Kurt Wilder ngeblokir gue sejak tahun 2016. Gue gak senoral
diblok sama Netanyahu karena lo tuh fake. Profile picture lo aja nyomot karakter GOT, sok-sok pula ngetik pakai Hebrew. Coba lo pakai foto asli, emak-emak berhijab lebar, lirik tuh juga kagak. Makanya gue bilang lo tuh Honolulu. Iya, lo tuh seperti melakukan kamuflase, ngerti gak sih? Habis itu dia tuh yang mulai yang kayak baperan gitu ya, yang merasa jadi victim gini, lihat deh. Dan halunya kambuh lagi. Katanya dia bilang kayak gini, kenapa penindas selalu ingin uncover wanita muslim? Waduh, ini lihai banget loh playing victimnya, kayak udah expert gitu loh. Majang foto ini ya, nih guys, ini nih nggak muslim dress code, nggak ada itu di ayatnya di Al-Quran, wanita harus berbusana seperti ini. Lalu gini, gue balas kayak gini nih, si pembenci Arab yang selalu menghina-hina Arab versus Arab dan GCC sama wanita Arab Muslim dari UAE yang jadi astronot. Nih, ya emang bener kan mirip. Apalagi nih, dan ini yang bener nih. Ini lebih masuk akal, beragamalah dengan akal, jangan dengan ngayal-ngayal. Lalu tuh dia tuh semakin baperan ya, semakin menjadi baperannya. Gue malah dituduh colonizer, my god. Dia tuh ngoceh sendiri. Persona tanpa wajah di sosial media untuk melindungi persona untuk melindungi wanita muslim dari fitnah. Lalu dia tuh nuduh gue penindas. Oh my god. Did you realize that you can't make coherent comments? Lu tuh halu. Go seek help. Poin gue ya, lo tuh kamuflase menciptakan persona yang gak sesuai dengan identitas asli lo. Seolah-olah lo tuh ingin netizen lain menilai karakter lo itu seperti ini nih, tokoh wanita ini. Padahal kan lo itu berhijab lebar. Kenapa lo menipu netizen? Juga Netanyahu. Seolah-olah lo tuh pendekar wanita, garang, sangar, rambut terurai, leher jenjang, menggairahkan. Munafik banget ini, penipu, imposter. You know that, right? Lo aja nyomot dari karya orang lain. Nih, gue tuh nggak nyuruh lo tuh gini denger ya, gue tuh nggak nyuruh lo tuh expose wajah asli lo. Lo tuh nggak usah geeran banget deh, gue nggak tertarik sama wajah lo. Poin gue, tolong garis bawahin, lo itu penipuan karakter. Atau lo tuh mungkin emang halu aja. Kalau PP lo tuh sesuai dengan karakter asli lo, kenapa nggak lo pasang cewek berhijab? Contohnya yang begini nih. Nih kalau lo pasang PP lo seperti ini karena lo seperti itu kan, nggak ada yang masalah. Lo tuh malah share GIF yang kayak gini, padahal lo tuh berjilbab. Ya Allah, ini nih muslimah malah ngumbar-ngumbar aurat wanita lain. Ini hipokrit lah namanya. Habis itu ya gue reply lagi ya. Nih, gue reply tulisan dia tuh, ala Taliban banget, wajah wanita di cover to keep her from fitnah. Ya minimal lo jangan sok-sok pakai artwork orang yang menggambarkan lo pendekar wanita dengan rambut terekspos gitu. Tiba-tiba si culuk busuk seperti biasanya ngefitnah gue lagi nih. Pamer kebodohan, dia bilang gini, buset, narasi Islamofobik pun dia pakai untuk menghantam muslimah yang gak mau wajahnya terekspos publik. My god, dear goblok, gue gak nyuruh madam ini mengekspos wajah aslinya. Tapi jangan nipu, lo tuh muslimah, ngapain lo nyamar jadi karakter fiktif wanita hot
dengan leher jenjang, kenapa lo nggak pakai ilustrasi yang ini nih buat diri lo? Atau kayaknya gue yakin lo ini deh, madam lo ini kan, dari suara lo ketahuan tuir. Habis itu dibales sama temennya, nggak penting banget lah ini pak, goblok main. Oke, terakhir sekarang kita masuk ke epilog. Oke. Seperti biasa, si Culop ini nge-framing gue lagi nih. Pokoknya asal dia bisa ngefitnah gue. Oke, mungkin karena kendala bahasa, gerombolan Culop ini cukup cepat baperan. Kemampuan Inggris mereka tuh standar banget, gue heran. Padahal kita kan belajar bahasa Inggris itu dari SD sampai kuliah kan, standar orang Indonesia kan. Gue juga gitu. Culop bilang gini loh, gue ngatain muslimah bitch. Ya gini loh, bitch itu gak selalu artinya jalan. Itu secara literal. In English, arti bitch itu lebih ke annoying, kayak Karen atau kayak si Gendis ini nih, kayak orang ini nih yang selalu menyerang gue, nge-screenshot tweet gue lalu dibahas, lalu tuh yang agresif gitu. Ini kayak bitch, itu annoying, bener-bener non-stop nyerang orang lain. What's wrong with you? Kan? Nah, ini nih. Bitchy itu adjektifnya bitchy. Ini bisa ke male atau female. Gue bisa ngomong ke cowok, you are being bitchy, lo tuh ngejengkelin. Atau life is a bitch, hidup itu ribet amat. Makanya lo tuh belajar Inggris. Oke, gue kayaknya bisa bikin kursus deh, kayak komandan lo itu. 90.000 berapa kali seminggu lo maunya via Zoom. Makanya biar lo tuh gak sering ngefitnah kita. Mana fitnah gue, buktikan, gak ada kan. Malah lo tuh yang tukang fitnah. Bejat kalian tuh.